Baju peninggalan ibuku dibakar di depan mata kepalaku sendiri. Oleh mertua yang selama ini aku layani layaknya budak. Uang hasil keringat suamiku yang sudah tiada dituduhkan habis gara-gara belanja dapur, padahal anak emasnya yang judi sampai ludes. Aku diseret ke tengah hujan, diusir dari rumah milikku sendiri. Tapi mereka lupa satu hal, surat wasiat itu masih ada di tanganku. Subscribe dan like kalau kalian setuju mertua jahat harus kena batunya. Tulis asal kota kalian di kolom komentar ya. Mari kita bongkar mereka Dewi membalikan keadaan dan mengusir mereka dari rumahnya sendiri. Tarik napas Dewi. Jangan menangis sekarang. Bu Ratna mencengkeram lengan Dewi dengan kuku-kukunya yang tajam. Ia menyeret menantunya itu keluar dari pintu rumah yang sempit. Dewi terhuyung, nyaris jatuh ke selokan yang meluap karena sisa cucian. Kamu pikir saya buta, hah? Bu Ratna berteriak tepat di depan wajah Dewi. Suaranya melengking tinggi, memecah kesunyian gang yang padat. Uang belanja dapur 200.000 hilang dari meja. Pasti kamu curi untuk dikirim ke kampung, dasar menantu tidak tahu diri. Dewi mencoba melepaskan cengkeraman itu. Wajahnya pucat, namun tatapannya tetap lurus dan berani. Bukan saya yang ambil uang itu, Bu. Saya bahkan belum belanja sejak kemarin karena uangnya sudah tidak ada. Bohong. Bu Ratna mendorong bahu Dewi hingga punggungnya menghantam dinding bata kontrakan. Beberapa tetangga mulai mengintip dari balik tirai jendela yang lusuh. Tiba-tiba suara langkah kaki berat mendekat. Riko muncul dengan wajah angkuh, sisa puntung rokok terselip di bibirnya. Dia mandor proyek yang selalu merasa paling berkuasa di rumah ini. Ada apa lagi ini, Bu? Riko menatap Dewi dengan tatapan jijik. Dia tidak peduli Dewi hampir menangis. Ini anak emasmu. Bu Ratna menunjuk Dewi dengan telunjuk gemetar. Dia mencuri uang proyek yang ibu simpan untuk kebutuhan rumah. Riko tertawa sinis. Dia meludah ke arah kaki Dewi. Sudah tidak punya suami, sekarang jadi maling? Evanville. Riko berjalan menuju tong besi karatan di depan rumah. Dia mengambil sebuah bungkusan kain dari tangan Dewi yang sedang memeluknya erat. Itu kebaya peninggalan Ibu Dewi, satu-satunya harta benda yang masih tersisa. Kebaya bau ini, Riko membukanya dan melemparkannya ke atas tanah. Sudah tidak punya harga diri, masih saja menyimpan barang rongsokan ini. Dewi merangkak, mencoba meraih kebaya itu kembali. Namun, Riko lebih cepat. Dia menyambar kebaya itu, lalu menyulut ujung kainnya dengan korek api. Jangan! Tolong, itu peninggalan ibu saya. Dewi menjerit, mencoba bangkit dan menggapai kain yang mulai dimakan api. Riko menendang tangan Dewi hingga dia jatuh tersungkur. Api membumbung tinggi dari dalam tong besi. Bau kain terbakar memenuhi udara di gang sempit itu. Ini hukuman buat kamu. Biar kamu sadar kalau di rumah ini tidak ada tempat untuk barang sampah. Bu Ratna berdiri di samping Riko, melipat tangan di dada. Wajahnya puas melihat kebaya itu hangus menjadi abu. Sekarang keluar dari sini. Bu Ratna menarik rambut Dewi ke arah gerbang gang. Bawa tas plastik penuh sampah surat-surat almarhum suamimu itu. Jangan pernah injak lantai rumah saya lagi. Dewi bangkit dengan sisa tenaga. Dia memeluk tas plastik berisi dokumen-dokumen penting suaminya. Matanya merah, namun tidak ada air mata yang jatuh. Ibu akan menyesal melakukan ini. Kebenaran tidak akan terbakar bersama kain itu, Bu. Riko melangkah maju, membusungkan dada. Dia membanting pintu rumah kayu itu dengan sangat keras. Pergi, jangan pernah kembali atau saya akan pastikan kamu tidak bisa jalan lagi. Pintu itu terkunci rapat di depan wajah Dewi. Langit mulai gelap dan hujan deras mulai tumpah dari awan. Dewi berdiri sendirian di tengah jalan gang yang becek. Dia memeluk tas plastiknya erat-erat di bawah derasnya guyuran hujan. Dinginnya air tidak sedingin kebencian yang baru saja ia terima. Dewi diusir dengan kejam setelah harga dirinya diinjak-injak oleh mertua dan kakak iparnya. Kehancuran total di rumah sempit itu menjadi awal dari babak kelam kehidupan Dewi. Sesuatu di dalam tas plastik basah itu akan mengubah segalanya selamanya. Dinginnya air hujan masih meresap ke dalam tulang. Dewi berjalan gontai di gang sempit yang gelap, kakinya bengkak. Pakaiannya kotor oleh lumpur dan sisa abu kebaya ibunya yang terbakar. Ia tidak tahu harus kemana. Setiap pintu rumah di gang ini tertutup rapat. Mereka semua takut pada Bu Ratna. Dewi akhirnya ambruk di depan emperan toko sembako milik Pak Haji. Ia memeluk erat tas plastik berisi sisa dokumen suaminya yang sudah rusak terkena air. 1 jam berlalu.
Langkah kaki terdengar mendekat. Cahaya senter menyilaukan mata Dewi. Siapa di sana? Suara berat itu mengagetkan Dewi. Dewi mendongak dengan gemetar. Itu Pak Haji, mantan rekan bisnis suaminya dulu. Pak Haji menyorot wajah Dewi yang penuh luka dan lebam. Dewi, ya Allah nak, apa yang terjadi padamu? Pak Haji segera menarik lengan Dewi. Ia membawa Dewi masuk ke dalam rumahnya yang sederhana namun hangat. Bau aroma kayu gaharu menyambut mereka. Pak Haji segera mengambilkan handuk kering dan segelas teh hangat. Minum dulu, nak, tenangkan dirimu. Dewi meneguk teh itu dengan tangan yang gemetar. Isak tangisnya pecah. Mereka mengusir saya, Pak. Riko membakar semua kenangan ibu saya. Mereka bilang saya pencuri. Pak Haji mendesah panjang. Ia menatap Dewi dengan pandangan penuh rasa iba namun tegas. Ia berjalan ke lemari tua di sudut ruangan. Sebuah kotak kayu jati berukir dikeluarkan dari balik tumpukan kain. Setahun lalu, sebelum suamimu meninggal, dia datang kemari dalam keadaan sakit parah. Pak Haji meletakkan kotak itu di depan Dewi. Dia menitipkan ini. Dia bilang, jangan berikan kotak ini pada siapapun kecuali jika rumah itu sudah tidak lagi memberikanmu tempat untuk berteduh. Dewi menatap kotak itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia menyentuh kayu yang dingin itu. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mencari celah kunci. Buka, Dewi. Kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya oleh keserakahan. Dewi membuka kotak itu, terdengar bunyi kunci yang terbuka dengan halus. Di dalamnya tertumpuk rapi dokumen-dokumen penting. Dewi mengambil sebuah amplop coklat tebal. Matanya membelalak saat melihat tulisan di atas kertas itu. Sertifikat tanah? Suara Dewi tercekat. Ia membaca setiap baris dengan teliti. Nama pemilik tanah dan bangunan itu bukan Bu Ratna. Bukan pula Riko. Nama yang tertera di sana adalah namanya sendiri, Dewi. Dewi membaca surat wasiat yang terselip di bawahnya. Tinta surat itu masih terlihat jelas, seolah baru ditulis kemarin. Semua aset, seluruh simpanan dan hak atas rumah yang selama ini menjadi tempat penyiksaan itu jatuh ke tangannya. Suamimu sudah tahu tabiat ibu dan adiknya, Dewi. Dia sengaja mengamankan semuanya agar kamu tidak berakhir di jalanan. Dewi memegang surat itu erat-erat. Dadanya naik turun. Ada yang nanti pasti ini berubah sistem roses. Ia tidak lagi merasa kecil. Ia tidak lagi merasa seperti pengemis. Kertas di tangannya adalah senjata yang jauh lebih tajam daripada cacian Bu Ratna. Dewi menatap cermin di dinding rumah Pak Haji. Ia melihat pantulan dirinya yang baru. Bukan lagi menantu yang menduk, tapi seorang pemilik yang akan datang menagih haknya. Saya akan pulang, Pak, ucap Dewi dengan suara yang dingin dan berwibawa. Pak Haji mengangguk perlahan. Kamu tidak perlu takut lagi, nak. Hukum ada di pihakmu. Dewi berdiri dengan mantap. Ia memasukkan dokumen-dokumen itu ke dalam tas yang aman. Malam ini dia akan menyusun rencana untuk mengakhiri drama ini selamanya. Namun, saat ia melangkah menuju pintu, ia mendengar suara gaduh dari arah luar. Suara bentakan yang sangat ia kenal. Riko dan Bu Ratna sedang berdiri di jalanan, berteriak-teriak mencari keberadaan Dewi ke setiap tetangga dengan nada penuh ancaman. Dewi terdiam di balik pintu, menyadari bahwa musuhnya telah mencarinya lebih cepat dari yang ia duga. Dewi menemukan rahasia besar mendiang suaminya, berupa sertifikat tanah dan surat wasiat yang menjadikan dirinya pemilik sah atas properti yang selama ini dikuasai mertuanya. Kini Dewi memegang kendali penuh atas hidupnya dan siap menghadapi kezaliman Bu Ratna dengan bukti hukum yang tak terbantahkan. Tepat saat ia hendak keluar, Riko mendobrak pintu toko Pak Haji dengan kasar. Langkah kaki Dewi terdengar nyaring di atas paving block gang sempit. Suaranya mantap. Tidak ada lagi bahu yang melorot. Ia tidak sendiri. Di belakangnya, seorang pria parubaya berpakaian rapi mengikuti dengan sebuah map coklat tebal di tangan. Dewi berhenti tepat di depan pintu kayu yang catnya sudah mengelupas. Ia tidak mengetuk. Ia menendang pintu itu sekali. Keras. Suaranya menggema di sepanjang gang yang sunyi. Pintu terbuka. Bu Ratna muncul dengan wajah masam. Rambutnya yang disanggul asal-asalan tampak berantakan. Di belakangnya, Riko berdiri sambil mengunyah gorengan. Matanya menyipit angkuh. Berani-beraninya kau kembali ke sini, jalang. Bu Ratna meludah ke tanah, menatap Dewi dengan kebencian yang masih sama. Kau mau apa? Mau minta ampun? Mau minta makan? Riko tertawa kecil, melangkah maju ke depan ibunya. Riko mengangkat tangan,
bersiap mendorong bahu Dewi dengan kasar seperti yang biasa ia lakukan. Dewi tidak menghindar. Ia menepis tangan Riko dengan hentakan yang mengejutkan pria itu. "Jangan sentuh saya, Riko." Suara Dewi rendah namun tajam seperti silet. "Dan berhenti memanggil saya dengan sebutan itu, karena mulai detik ini, kalian berdua bukan lagi penghuni rumah ini." Bu Ratna tertawa melengking, suaranya sumbang di udara sore yang panas. "Kau sudah gila? Rumah ini milik anakku, milik Riko. Pergi atau kupanggil warga untuk mengusirmu lagi." Dewi tidak menanggapi omong kosong itu. Ia memberi isyarat kepada pria di belakangnya. Notaris itu maju satu langkah. Ia mengeluarkan selembar kertas tebal berstempel resmi. "Ini bukan rumah Riko," ucap Dewi dingin. "Ini adalah aset milik mendiang suami saya yang diserahkan sepenuhnya kepada saya melalui wasiat sah. Kalian selama ini hanya menumpang di tanah milik saya." Riko terdiam. Matanya membelalak melihat kop surat resmi notaris di tangan Dewi. Riko mencoba merebut kertas itu, namun Dewi dengan cepat menariknya kembali ke balik jaketnya. "Baca itu, Riko. Baca baik-baik siapa pemilik tanah ini di catatan negara," tantang Dewi. Bu Ratna mulai pucat. Ia merangsek maju mencoba melihat isi dokumen itu dengan gemetar. Bu Ratna jatuh terduduk di lantai teras yang berdebu. Kertas itu nyata, stempelnya asli. Nama Dewi tertulis dengan tinta hitam yang tegas sebagai pemilik mutlak. Tidak mungkin." Bu Ratna menjerit, suaranya pecah. "Riko, katakan kalau ini bohong. Katakan kalau rumah ini milik kita." Riko terdiam kaku. Ia tahu hukum. Ia tahu jika notaris sudah turun tangan, tidak ada lagi ruang untuk tipu daya atau kekerasan fisik. "Saya sudah memberikan waktu 1 tahun untuk kalian menempati rumah ini dengan tenang," ujar Dewi sambil menatap tajam ke arah mata Riko. "Tapi kalian membalas kebaikan itu dengan mengusir saya di tengah hujan. Sekarang saya menuntut hak saya." Dewi menoleh ke arah notaris. "Tolong berikan surat peringatan pengosongan rumah itu sekarang juga." Notaris menyerahkan dokumen kuning tersebut. Dewi meletakkannya di atas meja plastik kecil di teras, tepat di hadapan Riko. "Kalian punya waktu 2 kali 24 jam, ujar Dewi. "Kosongkan rumah ini, atau saya akan memanggil pihak berwajib untuk mengeluarkan semua barang kalian ke jalanan." Bu Ratna menangis sesenggukan, memegangi kaki Dewi, namun Dewi menarik kakinya dengan gerakan jijik. Dewi berbalik arah, meninggalkan mereka yang kini tampak kecil, hancur, dan tidak berdaya di hadapan surat yang mengubah segalanya. Dewi berhasil membalikkan keadaan dengan menunjukkan dokumen hukum yang sah di hadapan mertuanya. Keluarga mertua yang sombong kini jatuh terpuruk karena menyadari bahwa mereka selama ini tinggal di rumah milik wanita yang mereka tindas. Langkah Dewi terhenti saat sebuah suara berat memanggilnya dari ujung gang, mengingatkan bahwa ada satu rahasia lagi yang belum selesai tentang kematian suaminya. Suasana di depan rumah itu mencekam. Warga gang mulai berkerumun. Mereka berbisik-bisik menunjuk ke arah pintu depan yang terbuka lebar. Bu Ratna berdiri kaku di depan pintu. Wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar hebat memegang kain gorden yang ia tarik paksa. Riko berdiri di belakang ibunya. Matanya liar, menatap petugas keamanan yang sudah berdiri tegas di depan pagar. Ia mencoba melangkah maju, namun salah satu petugas menghalangi jalannya. "Ini rumah saya. Ibu saya sudah tinggal di sini bertahun-tahun," teriak Riko dengan suara serak. Ia mencoba menabrak bahu petugas itu. Petugas keamanan bergeming. Ia hanya menunjukkan surat perintah pengosongan dari pengadilan. Dewi berdiri beberapa langkah di belakang petugas. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis lagi. Tatapan matanya dingin, sedingin es. Dewi melangkah maju. Ia berdiri tepat di depan Bu Ratna. Bu Ratna menunduk, tidak berani menatap mata menantu yang dulu selalu ia injak-injak harga dirinya. "Ibu," suara Dewi memecah keributan. "Waktu itu ibu membuang kebaya ibu saya ke tong sampah. Ibu bilang itu bau kemiskinan." Dewi menunjuk ke arah tumpukan barang milik keluarga mertuanya yang sudah diangkut ke pinggir jalan. "Sekarang, lihat sekeliling. Yang bau kemiskinan sebenarnya bukan baju itu, tapi keserakahan ibu sendiri." Riko meludah ke tanah. Ia mendekati Dewi dengan balkan. Dewi tidak bergerak sedikit pun. Ia hanya menunjukkan selembar surat wasiat yang masih ia genggam. "Coba saja sentuh saya, Riko. Surat ini bukan cuma tentang rumah.
Ini tentang hukum yang akan memastikan kamu tidak akan bisa menginjakkan kaki di properti manapun atas nama saya seumur hidup kamu. Rico berhenti. Ia melihat wajah Dewi yang kini tampak asing. Dewi yang dulu penurut, kini adalah pemilik nasib mereka. Bu Ratna akhirnya bersuara, suaranya parau. Kamu tega, Dewi? Kita ini keluarga. Dewi tertawa getir. Suaranya tajam, memotong udara. Keluarga? Keluarga mana yang melempar menantunya ke hujan saat badai? Keluarga mana yang membakar peninggalan satu-satunya orang tua saya hanya untuk kepuasan pribadi? Dewi memberi isyarat kepada petugas. Angkut semua sisanya. Saya tidak mau ada debu mereka yang tertinggal di lantai rumah saya. Petugas keamanan mulai masuk. Mereka mengeluarkan sisa-sisa pakaian dan perabot murah milik Rico. Warga gang bersorak kecil. Ada rasa puas di mata mereka melihat Bu Ratna yang selama ini sombong, kini harus memunguti barang-barangnya di atas tanah yang becek. Dewi tidak lagi melihat ke arah mereka. Ia membalikkan badan. Ia masuk ke dalam rumah yang kini benar-benar miliknya. Ia menutup pintu perlahan. Klik. Suara kunci pintu yang diputar menjadi tanda berakhirnya kekuasaan mertua di rumah itu. Dewi berjalan menuju meja kayu di sudut ruangan. Ia mengeluarkan kotak kayu jati kecil dari tasnya, kotak yang menjadi saksi bisu kebenaran. Ia duduk di kursi kayu. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya tersimpan sebuah foto lama ibunya yang masih utuh, tidak tersentuh api sedikit pun. Dewi mengusap foto itu dengan ibu jarinya. Kita menang, Bu. Rumah ini sekarang milik kita. Ia berjalan ke arah jendela. Matahari hampir terbenam, menyisakan semburat jingga yang hangat di cakrawala. Dewi tersenyum tipis. Bukan senyum kemenangan yang kejam, tapi senyum lega seorang manusia yang baru saja melepas beban di pundaknya. Ia menarik napas panjang. Dunia di luar sana masih berisik, tapi di dalam sini hatinya sudah tenang. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi ketakutan. Dewi mematikan lampu ruang tengah. Ia ingin menikmati kegelapan yang damai untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari arah pintu depan yang baru saja dikunci rapat. Dewi tidak beranjak dari tempat duduknya. Ia hanya menatap bayangan pintu yang bergerak-gerak akibat hantaman dari luar. Keadilan akhirnya ditegakkan dengan cara yang paling menyakitkan bagi mereka yang merasa berkuasa. Dewi kini berdiri sebagai pemilik sah atas hidup dan rumahnya sendiri setelah sekian lama tertindas oleh tipu daya mertuanya. Namun, ketukan di pintu itu terdengar sangat tidak wajar. Sira tot mas Lois kembali untuk menagih chance yang tian.